Oke, kembali lagi bersama saya Abdul Qadir. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, oke, ikuti terus dan simak terus videonya. Letak geografis Indonesia menjadi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Selain tanah yang subur, letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, bahkan bangsa-bangsa Eropa pun juga yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia. Mengapa bangsa-bangsa Barat berbondong-bondong datang ke Indonesia ya? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Apa ya yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Oke, gambar ini merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu rempah-rempah. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena wilayah Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman seperti rempah-rempah. Sementara di Eropa, 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah, sehingga persediaan rempah-rempah di Eropa sangat menjadi terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat dijadikan untuk mengawetkan makanan, menghangatkan badan, dan di musim dingin sehingga bumbu masakan dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha untuk memperolehnya. Kita lanjut yang B, motivasi 3G, Glory, Glor, dan Gospel. Semboyan 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat dalam melakukan penjelajahan samudra. Apa yang dimaksud dengan Glory, Gold, dan Gospel? Pertama yaitu gold. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Dan yang kedua yaitu glory. Glory artinya kejayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Nah, yang ketiga yaitu gospel, menyebarkan agama. Bangsa-bangsa Barat berkeinginan untuk mengajarkan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Jadi yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadi produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang memproduksi dengan jumlah yang besar dalam waktu yang cepat. Berkembang revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku produksi yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran yang menjadi hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil dari revolusi industri adalah penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap dapat dijadikan mesin penggerak perahu yang merupakan teknologi baru pada masa. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting pada masa revolusi industri yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Di sini sekarang mari kita cari tahu bagaimana kronologis kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia.
Selain Belanda, bangsa-bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan Portugis mencari rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso dan Albuquerque. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Albuquerque dan Francisco Serrao. Yang kedua yaitu ekspedisi bangsa Inggris. Inggris membentuk persekutuan dagang yang diberikan nama EIC, East India Company. Di dalam bergabung para pengusaha Inggris, walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah selatan ke arah timur melalui Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan orang Belanda di Banten ini awalnya disambut hangat oleh Sultan Banten dan masyarakat karena Belanda hanya bertujuan ingin berdagang. Namun, para awak kapal Belanda akhirnya menunjuk sikap serakahnya dan tidak menghormati masyarakat setempat. Itulah yang membuat Cornelis de Houtman dan seluruh awak kapalnya diusir dari Banten. Pada tahun 1598, Belanda kembali mendarat di Banten dengan ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Ness. Kedatangan Belanda ke Indonesia yang kedua ini berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh ekspedisi Cornelis de Houtman. Kali ini Belanda lebih ramah sehingga mereka disambut baik dengan kemudian mereka diizinkan oleh penduduk setempat untuk berdagang. Pada pelayaran kedua ini mereka berhasil mendapatkan rempah-rempah yang sangat banyak dan membawanya kembali ke Belanda. Kesuksesan Belanda pada pelayaran kedua ini membuat kerjasamanya perdagangan rempah-rempah antara Belanda dengan Indonesia, yang kemudian disusul oleh ekspedisi Belanda lainnya ke Indonesia. Dengan makin banyaknya perdagangan Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara para pedagang, baik antar pedagang Eropa maupun pedagang yang berasal dari Belanda itu sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di antara pedagang, pada tahun 1602 Belanda mendirikan persekutuan dagang bernama Verenigd Oost-Indien atau dikenal dengan VOC. VOC merupakan gabungan dari beberapa pengusaha dagang Belanda. Pada mulanya, Gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Peter Boot mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambo atau Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis yang berkuasa di Malaka. Pangeran Jayakarta, seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta,
yang menjabat sebagai wakil dari Kesultanan Banten memiliki izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayakarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC pada saat itu yaitu Jan Prestonjon membuat penguasa Kesultanan Banten memecat Pangeran Jayakarta sekaligus memohon agar kantor dagang Inggris EIC dicabut. Akhirnya pada tahun 31 Mei 1619 keinginan VOC dikabulkan oleh Sultan Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda di Nusantara pada masa berikutnya. VOC menikmati kekuasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. Untuk mendukung aktivitas, VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan pusat kantor dagang dan pemerintahan. Pengaruh VOC di Indonesia menjadi semakin kuat dengan dimilikinya hak istimewa atau hak oktori yang diberikan oleh parlemen kerajaan Belanda. Salah satu hak oktori VOC adalah melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Masa inilah yang menjadi perluasan kekuasaan Belanda di Indonesia pada perjalanan sejarah selanjutnya.